Serang tanggal 12 bulan 3 2008. Kegiatan P5 pekerjaan di mana siswa mempresentasikan Kecamatan Tirtayasa. driver of Awal life. masuk TK pada tahun 2011. Waktu TK saya anaknya cengeng, suka dijailin teman sekolahnya. Pada saat guru yang memberikan pemandangannya, memberikan arahannya kepada kalian untuk melakukan budaya positif di dalam kelas, ya. Pertanyaan, permasalahannya di guru atau di kelas, di siswa? Siswa. Ya, ini kebanyakan siswa. Kalau guru pasti ya, pasti karena tuntutan dari sekolah harus harus memberikan budaya positif ke siswa, itu pasti lakukan. Contoh satu-satu. Dulu pernah, kalau kelas 10 ya, atau kelas 11 12 nih. Kalau kelas 10 ada arahan untuk melakukan kesepakatan kelas. Ada? Ya, kesepakatan kelas. Nggak ada. Di kelas 12 nggak ada. Kelas 11 belum ada. Kesepakatan kelas. Ada nggak? Ada. TKR ada kesepakatan kelas. Ada. Pertanyaannya, kesepakatan kelas itu dirancang oleh guru atau siswa? Siswa guru? Guru siswa? Idealnya? Siswa. Betul. Jadi kesepakatan kelas itu dilakukan apa-apanya aturan-aturannya ya, oleh siswa. Kenapa oleh siswa? Nah, pada saat siswa nanti melakukan pelanggaran kesepakatan kelas, siswa itu sendiri yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, pada saat siswa ada yang melanggar aturan, bagaimana sikap guru, bagaimana sikap temannya? Hukum, tidak boleh tadi hukum. Sanksi, boleh nggak sanksi? Kesepakatan, ada sanksinya? Ada. Ada dilakukan, ada. Pertanyaannya, sanksinya seperti apa? Baca Quran, bersih kelas. Pertanyaannya, tadi, ya. Di sini kalau. Nah, di sini disebutkan bahwa Syekh Al-Toilah menyambung hikmah ketiga dengan nasihat yang penuh bermakna. Dalam hikmahnya yaitu tenangkan dirimu dari tadbir, karena sudah ada zat selain dirimu, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengelolanya. Untuk itu kau tidak perlu repot-repot mengaturnya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Salam. Bapak memanggil saya. Oh iya Pan, silakan Pan. Duduk Pan. Ini Pan. Pak, ingin membicarakan tentang tindakan kamu ya kemarin. Kemarin itu ada informasi bahwa kamu melanggar satu aturan. Aturannya kelas ya. Bisa nggak kamu jelaskan aturan apa sih yang kamu langgar di kelas? Maaf Pak, saya tidak bermaksud melanggar aturan ini. Saya hanya tidak memperhatikan dan tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Ya, kalau saya lihat dan dengar dari teman-temannya, tindakan kamu itu udah melanggar kesepakatan kelas. Pertanyaannya, kamu sadar nggak sih kamu telah melanggar kesepakatan kelas di kelas kamu? Iya Pak, saya menyadari. Saya menyesal atas tindakan tersebut. Terus tindakan kamu telah berbuat tidak nyaman loh sama teman-teman, terganggu juga dengan teman-teman. Iya Pak, saya merasa bersalah. Yang jelas tindakan kamu salah seperti itu. Terus apakah kamu berpikir tentang bagaimana kamu bisa memperbaiki situasi ini?
Ya Pak, saya berencana untuk meminta maaf kepada teman-teman sekolah saya atas tindakan saya yang tidak pantas ini. Ya itu bagus ya, itu langkah yang baik. Pertanyaannya, apakah itu saja yang akan kamu lakukan? Ada nggak langkah konkret yang ingin kamu ambil untuk mengubah tindakan kamu? Saya akan berusaha lebih baik lagi dalam memperhatikan aturan sekolah dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Saya juga akan mencoba lebih sensitif terhadap perasaan dan kenyamanan teman-teman sekolah saya. Ya saya menghargai lah niatan kamu untuk merubah dan memperbaiki cara dirinya. Selain itu penting juga kamu belajar mengendalikan emosi, ya, terus menemukan cara yang terbaik menghadapi situasi sulit. Bahkan pada saat kamu di kelas pun ya, kamu harus melihat dan meraba perasaan-perasaan teman. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak. Saya berharap teman-teman sekolah saya bisa memaafkan saya dan semuanya akan kembali normal. Oke, Evan, terima kasih atas waktunya. Silakan kamu ke kelas, lakukan apa yang kamu lakukan tadi, ya. Komitmen dengan yang kamu lakukan untuk Bapak. Yang jelas, kamu harus berbaik. Silakan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf meminta waktunya sebentar karena berkaitan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak yang ada kewajiban menyampaikan materi modul 1 terutama di budaya positif. Terima kasih juga buat Pak Iqbal, Ibu Haji Halimah yang telah memberikan saya waktu, karena kemarin mendadak juga pada saat dua kegiatan kemarin saya lakukan secara mandiri. Untuk hari ini karena ada momen rapat, jadi sebenarnya saya menyampaikan beberapa hal. Ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa untuk besok hari akan ada penyusunan kesepakatan kelas. Sama seperti halnya harapan kita, bahkan guru penggerak terdahulu Pak Riam, mohon bimbingannya juga ya, atas materi-materi yang sudah dilakukan kemarin. Baik. Oke. Ya ini jargon kita di guru penggerak, salam dan bahagia. Setelah saya mengikuti diklat selama 2 bulan kemarin, ternyata ada nilai positif yang sudah dilakukan kemarin dari Pak Ria, makanya kemarin ada namanya hari bahagia. Tetapi aplikasinya, pelaksanaannya perlu kita bersama-sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini ya, sosialisasi budaya positif. Oke. Budaya positif akan terlaksana ketika kita melihat skup yang terkecil. Yang pertama, skup terkecil itu peraturan kelas. Tadi dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa untuk besok ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat dari mana, Ibu Bapak Ibu? Sebenarnya kami ya tim siswaan terdahulu sudah memberikan gambaran bahwa peraturan sekolah seperti itu. Nah, peraturan sekolah bisa diadopsi ke peraturan kelas. Tetapi ya, yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu pada saat membuat peraturan kelas, karena sekarang sudah merdeka belajar, hal-hal yang bersifat negatif dibuat. Artinya apa? Tadi ada kata-kata hukuman, ada kata-kata sanksi, ya. Itu memang kata-katanya negatif banget gitu. Ya. Sempat diskusi juga dengan Pak Riang mengenai restitusi pajak.
nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian pada saat peraturan dibuat, peraturan yang sifatnya positif, kata-kata yang misalkan contoh tidak boleh terlambat, karena ada kata-kata tidak, itu ya dirubah menjadi redaksi yang positif. Datang tepat waktu, tidak terlambat kan ya? Seperti itu. Dia langsung datang, siswa datang tepat waktu di kelas, bukan tidak boleh datang telat. Jadi ada tidaknya dihilangkan. Nah pada saat peraturan kelas sudah dibuat besok, buatlah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat perlu, dan keyakinan kelas ini tidak hanya bersumber dari siswa, tetapi guru pun sama harus ikut andil. Karena pada saat membuat keyakinan kelas, peraturan yang namanya kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan guru. Yang dalam hal ini adalah wali kelas. Nanti wali kelas buatlah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, jika keyakinan kelas tiap kelas sudah nyaman, ya sudah tercapai, maka lingkungan positif akan tercapai, insya Allah. Ya, sebagaimana diamanatkan oleh kepala sekolah bahwa tahun ini akan banyak perubahan di sumber daya. Ya. Mungkin teman-teman nanti banyak dilibatkan juga, ya, terutama dalam pembinaan kesiswaan. Ya, saya di jurusan, mungkin ibu bapak di kapro jurusan, terus ada lagi di OSIS, ya, garda terdepan seperti itu. Karena ya tadi melihat kenyataan sekarang ya, memang budaya positif dari anak-anak ini luntur. Kemudian setelah lingkungan positif, karena jadi kebiasaan, jadilah budaya. Nah harapan ini budaya positif yang ada di sekolah ini tercermin di tiap siswanya. Nah kaitan dengan SMK Ibu Bapak, tadi saya di depan anak-anak kelas 12 menyampaikan bahwa budaya positif yang ada di sekolah nanti diadopsi atau di-matchkan atau dicampurkan ya, dengan budaya industri. Nanti di slide terakhir saya akan sampaikan kenapa budaya industri wajib dan harus diterapkan anak-anak, karena kita melihat nih fenomena sekarang lulusan SMK adalah penyumbang terbesar se-Indonesia, mampu dan se-Indonesia. Oke. Nah ini ada topik kejar aja kebutuhan manusia di sini, motivasi yang jelas, posisi kontrol.